Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok asinkronus yaitu yang beranggotakan Rifki Agung Pratama dan juga saya sendiri yaitu Deka Agung Saputra ingin memperkenalkan ataupun menjelaskan hasil proyek UAS kami yaitu dalam bentuk aplikasi Nihongo Flashcard. Langsung saja kita ke latar belakang. Untuk latar belakangnya sendiri yaitu kami membuat aplikasi ini karena peluang yang kita lihat cukup besar karena minat masyarakat Indonesia khususnya untuk belajar bahasa Jepang terus meningkat seiring berjalannya waktu karena peluang kerja di perusahaan Jepang yang semakin meningkat juga ataupun program magang di Jepang. Namun program magang ini untuk tahun 2027 akan dihapus juga ataupun diganti dengan program lainnya, dan beasiswa untuk kuliah dan belajar di Jepang ataupun ketertarikan terhadap budaya Jepang seperti anime, manga, dan musik. Untuk permasalahannya itu sendiri yang sering dialami oleh masyarakat adalah sulit menghafal kosakata, hiragana, dan katakana yang membingungkan, media belajar yang kurang menarik, dan membosankan. Oleh karena itu kami membuat aplikasi ini supaya orang-orang yang ingin belajar bahasa Jepang ataupun minat terhadap bahasa Jepang lebih semangat ataupun lebih berusaha dalam menghafalkan kosakata tersebut. Untuk slide selanjutnya yaitu adalah profil usaha. Usaha ini akan bergerak di bidang edukasi yaitu dengan target pasar orang yang sedang ataupun ingin belajar bahasa Jepang, terkhususnya masyarakat Indonesia itu sendiri. Dan produk yang kami tawarkan adalah aplikasi flashcard yang menghadirkan produk dengan hiragana, katakana, dan kosakata dasar dan juga kanji dasar. Selanjutnya ada romaji dan arti bahasa Jepang itu sendiri dan pengejaan cara bacanya yang dapat didengarkan secara langsung. Untuk selanjutnya Ya, baik, terima kasih untuk Dekasang. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang tampilan di aplikasi tersebut. Terutama kita menggunakan tampilan dengan warna modern yang tidak membosankan ketika sedang digunakan. Lalu kita ada di dashboard atau bisa disebut home. Di sini menampilkan level bahasa kita sudah mencapai mana dan juga tingkat akurasi belajar kita dan juga berapa kosakata yang sudah kita kuasai dan juga total kosakata yang sudah kita coba tes. Dan juga ada sedikit tampilan untuk beberapa kosakata atau level yang ada di sini dari hiragana, katakana, kosakata tingkat dasar dan tingkat atas. Dan juga ada data master. Di data master ini kita bisa mencari kosakata satu persatu. Begitu juga dengan kanji, romaji, dan artinya di dalam bahasa Indonesia. Di sini juga ada kategorinya. Misal kata-kata kosakata itu kata benda atau kata kerja dan level tingkatannya dan juga status penguasaannya sudah mencapai level yang mana. Dan juga yang terutama ada sesi belajar. Di sesi belajar di sini seperti flashcard pada umumnya, tapi yang membedakan di sini kita ada fitur pengejaan dan fitur sudah sampai mana kita menghafalnya. Kita bisa belum pencet belum hafal dan ragu-ragu, ada hafal dan sangat mudah. Dan juga yang terakhir ada laporan riwayat. Di sini ada data
mencakup data kita selama menggunakan aplikasi tersebut sudah berapa lama, dari kartu-kartu sulit atau kosakata yang kita tidak hafal, kita bisa melatih ulangnya, dan sudah berapa kali kita menggunakan sesi belajar, dan juga ada riwayat sesi latihan terakhir kita yang bisa kita lihat bagaimana hasil terakhir kita belajar. Sekian dari saya untuk mempresentasikan tampilan aplikasi tersebut. Cukup simpel dan praktis digunakan untuk semua kalangan. Baik, terima Baik, kasih. untuk untuk saudara Rifki Agung Pertama, terima kasih untuk perkenalan atau penjelasan aplikasinya. Mungkin cukup ya segini saja untuk presentasi kali ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata ataupun tidak sempurnaan dalam pembuatan video presentasi ini. Baik, kalau begitu kita tutup saja untuk presentasi kali ini. Saya Deka, Saya Rifki. izin pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya ada business model kanvas, yaitu dengan customer segment pelajar SMA ataupun SMK, masyarakat yang ingin belajar bahasa Jepang. Dan value proposition-nya adalah mudah dipahami oleh pemula, desain yang menarik dan interaktif, dan juga adanya pengejaan cara baca ya, dan ada juga hasil dari laporan belajar kita selama menggunakan aplikasi tersebut. Dan ini flashcard ini bisa digunakan kapan saja dan di mana saja. Selanjutnya ada channel yang kami gunakan untuk mengedarkan aplikasi ini atau memperkenalkan aplikasi ini dengan melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, ataupun TikTok, media sosial lainnya. Selanjutnya ada customer relationship. Customer relationship ini meliputi pelayanan yang responsif, update materi secara berkala, dan diskon untuk pembelian pertama. Selanjutnya ada juga giveaway dan juga grup belajar online untuk percakapan sehari-hari. Dan ada juga revenue stream dengan penjualan flashcard secara digital, paket building, dan juga penjualan ebook dan workshop bahasa Jepang yang dilakukan secara online oleh kita sendiri. Untuk selanjutnya ada Lucky Resorts dengan penjualan dengan tim penyusun materi desainan grafis dan juga website dan media sosial. Untuk key activities, aktivitas utama meliputi menyusun materi pembelajaran, mendesain flashcard, dan produksi dan promosi digital, atau pelayanan pelanggan. Selanjutnya ada key partners dengan guru bahasa Jepang itu sendiri tentunya, ataupun orang Jepang yang merupakan orang Jepang, yaitu merupakan teman saya sendiri, dan juga lembaga khusus bahasa Jepang ataupun influencer edukasi dan komunitas bahasa Jepang. Untuk cost strukturnya adalah biaya desain, biaya produksi, biaya pemasaran, ataupun biaya operasi. Untuk slide selanjutnya ada strategi pemasaran. Strategi pemasaran ini merupakan digital marketing ya, dengan mengiklankan melalui platform seperti Instagram, TikTok, Marketplace juga tentunya, dan juga SNS lainnya ataupun media sosial lainnya, dengan strategi pendukung konten edukasi yang kita buat secara berkala, dan promosi pembelian pertama ataupun influencer
influencer edukasi dan juga bazar pendidikan yang akan kami ikuti, dan pameran kewirausahaan. Untuk peluang usaha, untuk selanjutnya ke peluang usaha tersebut kami melihat karena meningkatnya minat belajar bahasa Jepang yang seiring waktu semakin bertambah, banyak dengan adanya banyak program magang di Jepang ataupun belajar dan bekerja di Jepang, dengan menggerakkan kami untuk membuat aplikasi ini dengan tren belajar yang digital, karena saat ini segala serba digital dan persaingan yang masih terbuka. Untuk selanjutnya begitu saja. Bataga ini ganbarotte, yang berarti ayo sama-sama berjuang. Yaruki ga areba nande mo dekiru yo. Yang artinya jika kamu ada keinginan, apapun bisa dilakukan. Sekian dari presentasi dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Dan untuk selanjutnya akan penjelasan aplikasi yang akan dijelaskan oleh teman saya ataupun rekan saya, yaitu Rizky Agung pertama.